Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimakumullah. Masih kita dalam pembelajaran atau pelajaran durusun fi Ramadan. Sekarang kita berada di halaman ke-55 mengenai suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dan sungguh keutamaan surah ini terdapat dalam hadis-hadis yang banyak. Oleh karena inilah surah yang agung ini memiliki beberapa nama, di antaranya Alhamdu, As-Salah, sebagaimana dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya membagi as-shalah yaitu surah Al-Fatihah di antaraku dan di antara hamba dua bagian. Wali 'abdi mas'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah taala berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau dia mengatakan ar-rahman ar-rahim, qala Allah taala berfirman asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau dia membaca maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani 'abdi, wa qala marratan fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Dan sesekali mengatakan fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kalau dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ini antaraku dan antara hambaku, dibagi dua, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambakulah apa yang dia minta. Hadis dikeluarkan Imam Muslim. Maka Allah menamakan surah Al-Fatihah dalam hadis qudsi ini dengan sholah. Karena dia merupakan salah satu rukun dalam sholat yang harus dibaca. Seandainya ada yang hanya membaca surah Al-Fatihah saja dalam sholatnya, maka cukup sah sholatnya. Berbeda dengan membaca surah lain tanpa membaca surah Al-Fatihah. Dinamakan juga Ummul Quran, Ummul Kitab. Orang Arab itu menamai sesuatu yang punya asal, yang dia itu merupakan pokok, yang punya yang mempunyai pengikut-pengikut, sesuatu yang dia itu merupakan pokok, punya pengikut-pengikut, tawabi' dengan Begitu juga surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran karena makna-makna Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Kemudian dinamakan juga As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Waqi'ah, Al-Kafiyah, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya beberapa nama ini, banyaknya nama dalam satu yang diberi nama menunjukkan keagungan perkara yang dinamai tersebut. Taurat, Injil, Zabur, ini tidak ada diturunkan surat seperti surah Al-Fatihah. Ya. Seluruh yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah punya makna-makna. Dan semuanya terkumpul dalam Al-Quran. Dan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan seluruh apa yang ada dalam surah Al-Fatihah terkumpul dalam
firman Allah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dan tidaklah surah ini, surah Al-Fatihah, mencapai kedudukan yang tinggi ini kecuali karena tercakup di dalamnya ilahiyat. Ya, ilahiyat, ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan nubuwah, tauhid, tempat kembalinya manusia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menolak, membantah ahlul bidah, dan pembagian manusia kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang yang maghlub alaihim, yang dimurkai, dan orang-orang yang dhalin, orang yang sesat. Jadi Al-Quran ini terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini merupakan makiyah. Sebagaimana dalam kitab sahih bahwasannya surah Al-Fatihah diturunkan Nabi SAW berada di Mekah sebelum hijrah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun pada setiap rakaat dalam sholat. Baik dia fardu ataupun sholat sunnah, nafilah. Baik orang yang sholat tersebut munfarid, sendirian, atau menjadi imam, atau dia menjadi makmum. Wajib. Tapi untuk yang makmum ini wajib, tapi diringankan. Ya. Dan dia gugur kalau misalnya lupa atau nggak tahu, maka tidak sah sholat yang tidak dibaca di dalamnya surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam pembahasan ini juga disebutkan mengenai al-isti'adzah. Yang dimaksud dengan al-isti'adzah adalah talabul aud, al-iltija, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ditakutkan oleh manusia. Dan sungguh perintah untuk beristi'adzah ini ada dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dan dia disunnahkan sebagaimana pendapat jumhur dari ulama. Setiap membaca baik di dalam membaca ayat membaca surat di dalam salat atau di luarnya. Kecuali dalam salat cukup dia beristi'adzah di rakaat yang pertama. Dan yang benar bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri di awal setiap surah. Bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari yang lainnya. Ini menurut Syekh di sini, Ar-Rajihi. Dan dia merupakan sebagian ayat dalam surah An-Naml secara ijma', yaitu dalam firman Allah, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Surah An-Naml ayat 30. Disyariatkan membaca basmalah di awal setiap ucapan dan perbuatan, di mana dia tercakup di dalamnya zikir atau menyebutkan nama Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mencakup juga zikir sebagian sifat-sifat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, penyebutan sifat-sifat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mencurahkan kenikmatan yang sangat agung, baik yang umum maupun yang khusus kepada makhluk-makhluk Allah. Dan nama Allah ini yang benar kata Syekh adalah mushtaq, ya, pecahan atau turunan. Dia diambil dari ta'alluh yang artinya at-ta'abbud wa tanassuk. Ya. Ta'abbud wa tanassuk.
ibadatan, penyembahan. Dan nama Allah ini salah satu alam dari Rabb Subhanahu wa taala. Dan dinamakan dengan Allah ini selain Allah. Begitu juga kata Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, dan dia merupakan dua nama yang turunan yang menunjukkan dari rahmah, kasih sayang. Ar-Rahmani ini nama khusus bagi Allah taala, tidak dimutlakan kepada selain Allah. Adapun Ar-Rahim dia nama yang mushtarak, yang bisa bersekutu dengan nama tersebut selain Allah, walaupun hakikatnya berbeda. Di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin yuqatti'u qira'atahu ayatan. Jadi bacaan Rasulullah SAW ketika membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca dengan seayat-seayat, tidak mewassalkan. Yakni maksudnya ta'ni bahwa Rasulullah SAW beliau waqaf pada setiap ru'usil ay, ya, ujung dari ayat. Maka yang lebih utama adalah al-qata', tidak mewassalkan, waqaf ya di setiap ujung ayat, tapi boleh juga diwassalkan. Wallahu alam, waffaqallahu al-jami'a li ta'atihi wa razaqallahu al-jami'a al-ilman nafi'a wal 'amala shalih. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.